Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 Mei 2023 kita kembali menyusuri jalan-jalan sengsara di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, di ibu kota, pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Di depan kita ini ada kumpulan lumpur yang sangat berbahaya sebenarnya. Tapi ya, karena kita lahir dan dibesarkan di area lumpur ini, maka kita sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Berhubung Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sejak dunia diciptakan seperti ini, tidak pernah ada perkembangan pembangunan jalan raya seperti ini dari sejak dahulu kala. Tidak pernah ada perbaikan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalan ini pernah dibuka menggunakan alat berat yang dikerjakan oleh PT Bela milik kalau tidak salah yang punya PT Bela itu Beni Laos, yang saat ini menjadi bupati sukses di Kabupaten Pulau Morotai. Beliau yang buka jalan ini, anak buahnya yang buka, namanya PT Bela. Ya, PT Bela. PT Bela itu yang punya adalah Pak Beni Laos. Sekarang bupati sukses di Pulau Morotai. Tapi setelah dibuka tidak pernah lagi ada proyek lanjutan. Entah apa alasannya kita tidak tahu. Tabeo. Ya, yang pasti jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu sejak dulu hingga kini seperti ini. Nah, ini ada proyek jalan rabat beton. Kaum panatu. Oh, antai kasapo. Ya, dari dulu hingga kini jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Nah, sekarang ada rabat beton bernilai 16 miliar. Ya, tapi sudah sekitar 9 bulan, bahkan mungkin sudah 10 bulan, karena dimulai dari 5 Agustus 2022, hari ini 15 Mei 2023, masih separuh jalan dan masih baru sekitar 500-an meter. Nanti Bapak Ibu yang menonton video ini silakan nonton. Silakan lihat seperti apa jarak panjang jalan ini. Yang jelas kalau 1 kilometer belum sampai, karena 1 kilometer itu adalah jarak yang cukup panjang, cukup jauh. Jadi jalannya baru separuh dan baru sekitar 500-an meter. Nah, nanti suatu waktu kita akan ukur pakai meter biar lebih pasti. Proyek ini, jalan rabat beton ini bernilai lebih dari 16 miliar sejauh 8 km. Ini adalah kantor Kemenak Kecamatan. Ya. Jadi jalan ini baru melewati kantor Kemenak Kecamatan, lewat sekitar 50 meter atau 70 meter dari kantor kecamatan kantor kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, kantor kecamatan, kantor Kemenak Kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, sekarang jalannya jalan tanah lagi. Nah, di sini ada sepotong lagi rabat beton
Ya, ini diperkirakan kurang lebih 20 atau 30 meter ini. Yang pernah ada video yang ada Komisi 3 DPRD, lihat, nah, seperti itu yang pakai batu laut, ini batu karang laut. Nah, mereka sudah tidak menggunakan batu karang laut lagi, karena diprotes oleh GPM Pulau Taliabu. Nah, ini adalah jalan tanah yang banyak berkolam. Hujan sudah sekitar 2 hari tidak turun, tapi kolam di jalanan tidak kering. Bila baik, ini imbaratu, ini saho, luar biasa. Ada review jalan dulu, jalan-jalan terbaik di Indonesia ini. Wah, seperti ini. Dan tidak ada yang perbaiki ini, tidak ada. Ya, mau harap masyarakat tidak punya alat berat. Tidak punya alat berat. Masyarakat hanya punya motor darat saja, 2 roda. Tidak punya bulldozer, tidak punya eksavator. Ya, kalaupun ada yang punya, mereka tidak mau perbaiki. Kadang alat berat lewat, tapi dia hanya lewat saja. Ya, ada juga yang mau perbaiki, tapi jarang. Jarang sekali yang mau mencoba untuk memperbaiki jalanan yang rusak di Pulau Taliabu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di video ini, jalanannya semua masih jalan tanah. Ini ada deker, tapi air bukan mengalir dalam deker, dia mengalir di jalan. Lihat. Nah, itu dekernya. Nah, airnya mengalir di tengah jalan begini, baik di sana maupun di sini. Nah, seperti itu. Lihat itu. Nah, ini kabupaten dengan APBD per tahun sekitar lebih dari 500 miliar, sama dengan daerah otonomi baru yang lain. Berbeda, tapi bedanya tidak banyak. Perbedaan-perbedaannya itu tidak banyak. Ya, saya punya perbandingan APBD 3 kabupaten, yaitu Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bangkai Laut, dan Kabupaten Kepulauan Bintan. Itu perbedaannya tidak jauh, cuma kemudian Kabupaten Bintan akan lebih banyak karena memang daerah itu daerah yang sudah sangat maju dari zaman dahulu kala. Sebelum dimekarkan memang daerah maju. Tapi Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Bangkai Laut itu mekar bersamaan dengan kualitas yang hampir sama. Tapi Kabupaten Pulau Taliabu sampai hari ini 15 Mei 2023 jalannya masih seperti ini. Saya berada di jarak sekitar 23, 24 atau 25 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Bobong. Jalannya masih tanah seperti ini. Saya berada di ruas jalan antara Gele dan Lede. Saya berada di ruas jalan antara Gele dan Lede. Jalan antar kecamatan yang menghubungkan 2 desa dengan konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, yaitu Lede dan Gele. Tapi jalannya masih jalan tanah seperti ini. Nah, ini ada proyek yang tidak tahu ini mangkrak atau bagaimana, ini cuma kabel ditaruh di jalan, lalu tiang listriknya tidak sebagian dipanjang, sebagian tidak. Ini tahu proyek model bagaimana lagi ini. Ya, mohon perhatian kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengawasi proyek yang seperti ini. Karena banyak pemerintah daerah di Indonesia ini, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu ini, yang kurang perhatian dengan proyek-proyek yang berjalan tertatih-tatih itu. Proyek yang antara hidup dan mati, tidak jelas hidup atau mati. Tapi ya, nah, jadi saya sekarang berada di perkebunan Nipa, kompleks perkebunan yang namanya Nipa. Nah, sini ya, di sini jalannya semua belum ada yang jalan aspal. Hampir seluruh daratan Taliabu ini jalannya masih jalan tanah seperti ini, belum ada yang jalan aspal. Ya, seperti ini. Banyak kendaraan yang lalu lalang. Siang malam ini kendaraan banyak. Tapi kasihan,
berjalan dalam penderitaan, dalam kesengsaraan di 77 tahun Indonesia merdeka, sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tapi rakyatnya menderita ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Ini adalah daerah yang sangat kaya raya. Pegunungan Taliabu ditumbuhi oleh pohon cengkeh, hasil karya dan etos kerja yang luar biasa dari rakyat Indonesia yang menghuni Pulau Taliabu. Bapak Ibu bisa melihat di video ini, di kiri kanan saya ini adalah pohon cengkeh. Akan tetapi, cengkeh yang merupakan emas hitam di Pulau Taliabu tidak mampu menciptakan Taliabu yang maju. Di bawah pohon cengkeh ini banyak jenis tambang, bahkan informasi yang kita pernah dengar dari salah satu sumber yang cukup dipercaya, di bawah tanah ini mengandung uranium. Hampir seluruh tanah Taliabu, dari lautan sampai di gunung, mengandung uranium. Akan tetapi kekayaan ini tidak bisa dinikmati oleh warga Taliabu. Di balik bukit sana, di balik gunung sana, ada tambang biji besi yang dikelola oleh dua perusahaan yang cukup besar, yaitu PT Adidaya Tangguh dan Intani Megah Indah. Akan tetapi, sampai hari ini, entah ada atau tidak, potensi yang begitu besar, warga Taliabu tidak menikmatinya dalam bentuk infrastruktur jalan yang layak dilalui oleh kendaraan di berbagai jenis. Ya. Masyarakat Taliabu umumnya menggunakan kendaraan roda 2. Ya, bisa dipastikan betapa sulitnya kendaraan roda 2 di jalan yang berbatu lepas seperti ini. Ya, kendaraan roda 2 itu agak nyaman kalau jalannya di aspal. Ya, tapi kalau di atas tanah berbatu begini, luar biasa menderitanya. Luar biasa. Ya, banyak sekali orang yang jatuh sebenarnya. Cuma karena masyarakat kita sudah terlatih dengan kondisi alam seperti ini, ya mereka pada akhirnya teradaptasi dengan sendiri oleh suasana alam yang begini kejam. Ya. Jadi bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton video ini, bersyukurlah Anda ketika Anda berada di sebuah daerah yang infrastrukturnya sudah terbangun. Ya, bersyukurlah Anda ketika jalanan di kampung Anda itu sudah diaspal. Ya, karena dengan diaspalnya jalanan Anda, kendaraan yang Anda gunakan itu minimal dia hemat kerusakan bearing atau lahir. Ya, spare part kendaraan Anda itu minimal akan terjaga dari kerusakan. Ya, tapi kami di Kabupaten Pulau Taliabu hampir setiap hari, boleh kata setiap hari, bukan hampir tiap hari, setiap hari kerusakan bearing kendaraan itu pasti ada. Orang silih berganti membeli bearing kendaraan karena bearingnya pecah hancur akibat karena jalannya semua medan off-road. Saya sudah berada di puncak puncak Kodi. Nah, ini salah satu puncak dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut, antara Kecamatan Taliabu Barat Laut yang beribu kota Gele dan Kecamatan Lede yang ibu kotanya Lede. Ini salah satu puncak tertinggi. Iya, di sini. Nah, ini lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Nanti di depan sana ada yang lebih tinggi lagi, cuma kita belum pernah mengukurnya. Nah, kita belum tahu ketinggiannya. Itu di sesudah air lise. Dari air lise menuju ke Telaga Biru. Nah, ini banyak sekali tiang listrik yang tergeletak yang belum ditanam, tahu proyek apa lagi ini. Nah, ini salah satu penurunan atau tanjakan
dari arah yang berlawanan menuju ke Air Lise. Ya, ini jalan ini sering mengalami kerusakan. Sering mengalami kerusakan karena miring. Nah, itu lihat di sebelah kanan ini, itu mulai terbelah. Ya, jadi mohon kepada pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, yang jelas kepada pemerintah Republik Indonesia, bila mana membangun jalan, di setiap tanjakan itu langsung digot dengan permanen, digot pakai beton, dicor langsung. Ya, jadi kalau mengaspal jalan harus satu paket dengan gotnya untuk tanjakan-tanjakan itu, karena di tanah seperti ini, di tanah Taliabu ini, karena tanahnya ini adalah tanah yang boleh dikata dia tanah yang apa ya, tanah mengandung pasir campur tanah liat, itu mudah tergerus air. Ya, sudah warna tanahnya di sini merah. Ya. Ya, seperti ini, lihat. Kita kadang bingung mau lewat mana nih, karena di tengah jalan banyak genangan air, banyak aliran air yang memotong jalan. Seperti ini. Nah, kita sekarang akan menuju ke Air Lise, di mana di sana ada jembatan yang sudah berusia lama tapi cuma tungkunya, tidak ada bentangannya. Dari sejak masih Kabupaten Kepulauan Sula, jembatan Air Lise itu tidak selesai dibangun. Jadi kita akan menurun lalu kemudian mendaki di arah sana. Nah, itu tanjakan yang cukup tinggi. Nah, ini penurunan ini cukup panjang sampai di Air Lise. Ya, banyak sekali masyarakat yang melintas di jalan ini ketika panas. Tapi ketika sudah hujan, ya kendaraan mulai berkurang lagi karena jalanan banyak yang berlumpur. Tapi untuk ruas Nggele Lede, meskipun tidak diaspal, jalanannya agak mendingan, walaupun dia hujan tidak licin. Kendaraan tidak kehilangan traksi. Roda ban kendaraan itu masih bisa memiliki daya cengkram di atas tanah, karena tanahnya mengandung pasir. Ya, tanah liat mengandung pasir halus. Tapi untuk ruas Nggele Selati, itu harus lewat depan Madrasah Aliyah yang sudah disetapak semen, walaupun hanya lebar 2 meter. Mengapa mengapa harus lewat situ? Karena jalan raya antar kecamatan yang melintas di Nggele Selati itu tanahnya tanah liat murni. Jadi ketika hujan datang, persis adonan roti yang disiram minyak goreng. Ya, jadi persis gamuk pada bearing kendaraan atau pada lahir kendaraan. Tidak bisa sama sekali bannya itu mencengkram tanah karena tanahnya licin. Ya, ini ada ekskavator di jalan ini yang sudah cukup lama parkir di sini. Tahu entah rusak atau mau dijadikan prasasti, kita tidak tahu ini. Nah, sudah cukup lama ini alat berat ini parkir di sini. Tahu apa masalahnya? Kita juga bingung apa masalahnya. Di depan saya ini ada jembatan yang hanya abutmennya, hanya abutmen, lihat ini. Ini sudah bertahun-tahun ini. Sudah bertahun-tahun. Dari masih Kabupaten Kepulauan Sula. Seperti itu. Iya. Kita parkir dulu sini. Kita parkir dulu sini. Sudah di pause itu, sudah di pause belum? Ya, jadi ini adalah abutmen. Ini abutmen jembatan Air Lise. Ini dua abutmen ini. Dan di antara keduanya ini adalah Air Lise. Air yang
mengalir di bebatuan. Tapi air ini, jembatan air ini maksudnya, jembatan ini hanya tiangnya saja, hanya abutmennya. Tidak pernah dibangun bentangannya ini selama Indonesia merdeka ini. Nah, ini air Lise. Nah, seperti itu. Nah, ini jalan yang kendaraan roda 2 gunakan. Nah, semua kendaraan roda 2 akan melintas di jalan ini. Ya, seperti ini kondisinya. Siang malam kendaraan melintas di jalan model ini. Ya, karena kalau melintasi air itu agak dalam airnya dan kadang mesin kendaraan mati. Nah, ini ada orang yang mengumpul batu katanya untuk material jembatan. Yang sampai hari ini jembatan juga tidak jelas kapan dibangun. Nah, seperti ini. Nah, itu. Tuh, tungku jembatan yang sudah bertahun-tahun tidak dikerjakan. Nah, ini jalan menuju ke Kecamatan Lede dan Kecamatan Gelah. Seperti ini. Oke, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Kita akan menuju ke arah air Baloha. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.